Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku kaum muslimin, soimin, soimat yang sedang melakukan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya bisa tuntas sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, Al-Fakir pada kesempatan kultum hari ini akan menyampaikan salah satu kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang penting bagi kita semuanya, yang perlu kita kaji. Alhamdulillah pada hari sore ini Al-Fakir akan menyampaikan tema yang berjudul taubat atau bab taubat. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ulama, wis ngendika sapa ulama, at-taubatu utawi taubat iku wajibatun, wajib min kulli dzambin, saking saben-saben dosa. Jadi yang namanya taubat itu adalah wajib menurut kalau para ulama saben tiap-tiap dosa. Jadi urusan tobat itu bukan tua muda, tetapi urusan masalah maksiat. Walaupun muda, kalau banyak maksiat segera bertobat, jangan nunggu tua. Jadi sekali urusan tobat adalah urusan dosa, bukan urusan umur tua atau muda. Kemudian selanjutnya, fa in kanat maksiatu, mongko lamun ana apa maksiat bainal abdi, maksiat antarane kawula, wa baina wa ta'ala, dan antarane Allah Ta'ala, la tata'allaqu, ora gumantung, ora berhubungan, pihaki adamin, kelawan hak anak Adam, falaha, mongko itu kedua taubat salah satu syurutin utawi telu pira-pira syarat. Jadi kalau maksiat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat taubat itu ada 3. Jadi dosa yang berhubungan dengan Allah, syarat taubat diterima itu ada 3. Ahaduma, utawi salah satu dari 3 syarat iku ayyaqla'a, ento ngelereni sapa wong ambil maksiati saking maksiat. Jadi syarat yang pertama adalah harus betul-betul berjanji berhenti untuk tidak melakukan maksiat. Yang tadinya mabuk tidak mabuk, yang tadi sering menggibah tidak menggibah, yang tadinya sering berjudi tidak berjudi, harus berhenti total supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wasani utawi kang kaping 7 iku ayandama, yen to getun sapa wong ala fi'liha ing atase perbuatan maksiat. Yang kedua, supaya diterima tobatnya adalah getun. Jadi getun, ya kenapa saya begitu? Kenapa dulu saya mabuk? Kenapa dulu saya berjudi? Kenapa saya mencuri dan sebagainya? Itu menyesali, getun, penyesalan yang sangat dalam. Kemudian yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping 3 iku ayazima, yen to nyejo sapa wong Allah yauda, yen to ora mbeleni maneh ilaiha maring maksiat abadan ing dalem sak selawase. Jadi yang ketiga supaya tobatnya terima adalah berjanji tidak mau mengulangi lagi selamanya. Jadi ketika kita sudah pernah melakukan maksiat, harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak mau mengulangi selama-lamanya. Fa in fukida, mongko yen to kesepen apa hadis salah suwijine telung syarat, lam tahsika, mongko ora sah apa taubatu, tobat wong. Jadi kalau 3 syarat tidak dipenuhi, maka taubatnya orang itu tidak sah. Apalagi bulan puasa ini, di bulan puasa harus banyak bertobat kepada Allah, jangan melakukan ghibah dan sebagainya.
Kemudian berikutnya, wa in kanatil maksiati lan yen to ono apa maksiat iku tata'allaqu bi adamin kang gumantung atau berhubungan bi adamin lawan hak anak Adam fasuru tuha utawi piro syarat taubat utawa syarat piro syarat taubat iku arbaatun ono papat. Jadi kalau maksiat itu berhubungan dengan anak Adam bersama manusia, maka syarat tobat ada papat, ada 4. Apa 4 itu? Yang pertama, hadhis salah satu iki telung syarat wa ayyabroa lan ento lebaran sapa wong min haqi sahibiha saking hae orang yang punya maksiat. Fa in kanat mongko lamun ana apa maksiat iku malan ing bondo au nahwa utawa sepadane raddahu mongko kudu balekaken sapa wong hu ing mal ilaihi maring sahibiya. Jadi kalau dosanya berhubungan dengan masalah harta benda, maka harus dikembalikan tuh harta bendanya. Ketika lebaran biasanya orang itu minta maaf segera di sepuro dimaafin, tapi bukan lebaran biasanya susah orang, kadang-kadang ada yang susah untuk memberikan maaf. Tapi ketika lebaran harus bilang, itu yang ngambil sandal, yang ngambil apa itu sepeda itu misalnya, yang ngambil buah itu saya dulu, saya minta maaf dan sebagainya. Harus bilang kepada orang yang punya harta benda. Kalau kecil minta maaf secara lisan, kalau hartanya besar ya dikembalikan. Kalau orangnya minta kembalikan. Kemudian wa in kana hadda qatfin lan yen to ono apa maksiat iku hadda qatfin sanksi menuduh zina misalnya wa nahwa utawa sepadanya makanahu mongko netepaken sapa wong minhu saking sahibihi autolaba utawa njaluk atau nyuprih sapa wong afwahu ing pangapurane sahibiya. Jadi kalau misalkan dosa menuduh orang melakukan zina misalkan, harus minta maaf kepada orang yang dituduh saat yang bagus saat lebaran biasanya. Kemudian wa in kana lamun ono apa maksiat iku alghibatan, itu ngerasa-ngerasani orang, puasa-puasa ngomongin orang, ngerasani baik lewat tulisan ya saudaraku, ngerasani ngomongin menggibah lewat tulisan di WA, di Facebook atau di mana-mana di media cetak ya, maka istahallahu mongko nyewun halal sapa wong ku ing sahibiha minha saking gibah. Jadi maksiate gibah ngerasani orang puasa-puasa misalnya bisa berakibat 2, batal pahala puasanya, yang kedua harus minta maaf, minta dihalalkan setelah lebaran nanti, lebaran datangi orangnya. Jadi supaya dosanya atau maksiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali saya ulang. Jadi tobat hukumnya wajib, itu berhubungan dengan dosa bukan umur. Walaupun umurnya muda, kalau dosa bertobat, jangan nunggu tua. Kemudian ketika salah kita berhubungan dengan Allah, maksiat kita, maka syaratnya 3. Harus berhenti, kemudian kecewa, getun, tidak akan mengulangi lagi, dan yang ketiga tidak akan mengulangi lagi. Itu syaratnya. Kalau maksiatnya kepada manusia ditambah 1 lagi 4, yaitu harus minta maaf pada orang yang dikecewakan atau pernah dikhianati atau orang yang pernah didolimi. Makanya kalau ghibah jangan sampai kita ghibah kemudian lebaran nggak minta maaf, ya itu berbahaya. Bisa puasa kita pahalanya tergantung antara langit dan bumi, tidak terima. Baik saudaraku, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat kultum pada hari ini. Mudah-mudahan para ulama kita mengingatkan kita supaya kita berhati-hati di dalam melakukan dosa atau maksiat baik kepada Allah atau sesama manusia. Jangan sampai kita sembarangan melakukan maksiat kepada Allah dan kepada sesama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.